Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin salawatullahi salamu azma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunna al-jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma 'idin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Wa man qala ulama ad-dunya ma jur'atul akhirah. Shadaqallah. Hadirin dimanapun antum berada, mudah-mudahan siapapun yang menonton video ini, yang mendengarkan, yang menyimak, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan keberkahannya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, usianya demi menggapai ridha Allah dan untuk mencari ibadah agar mendapatkan salah satu syafaat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun antum berada, sebagian perlu diketahui, ada sebagian lewat media sosial yang bertanya kepada saya pribadi, Ustaz, tolong sedikit berikan penjelasan tentang bahayanya orang dikatakan hubud dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit saja yang saya berikan penjelasan untuk antum semua, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kajian ini untuk antum semuanya. Setidaknya yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi, karena al-insanu ma kana khata'an, saya manusia biasa tapi salah dan hilaf. Simpel saja, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang paling dirisaukan oleh baginda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah ketika umat Islam sudah terjebak ke dalam cinta berlebih-lebihan kepada dunia. Dalam kamus Islam, kondisi ini dikenal dengan istilah hubud dunia ataupun gila dengan dunia. Hubud dunia adalah sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangatlah berbahaya karena dapat melemahkan dan menggerus keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa diri kalian. Akan tetapi aku khawatir jika dunia ini dibentangkan untuk kalian sebagaimana ia dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berlomba sebagaimana mereka berlomba, dan akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka hancur." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika seorang muslim sudah menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, maka itu alamat dia telah terjebak dalam hubud dunia. Padahal dalam prinsip akidah mukmin, dunia ini bukan tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam artinya, yaitu, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kebahagiaan negerimu akhirat. Disebut negeri di sini adalah akhirat. Dan janganlah kamu melupakan sebagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ketika seorang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka cintanya kepada dunia akan melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bakal lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai
konsekuensinya itu dia akan mudah tergelincir ke dalam pusaran dosa. Dia juga tidak siap menjalani hidup dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti mungkin kita pernah mendengar ada orang yang sampai menghalalkan segala cara demi memperoleh kenikmatan duniawi. Mulai dari kelompok mencuri, membunuh, korupsi, atau juga mengejar jabatan tertentu lewat jalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka mau melakukan semua perbuatan jahat itu? Itu karena mereka sudah terjebak ke dalam hubud dunia, nafsu, ingin menghalalkan dengan segala cara, sehingga mereka pun lupa akan adanya kehidupan setelah kematian. Mereka lupa, udah gak ngerti. Yang ada dia berbicara nafsu dan pola pikir serta perasaannya, bukan menurut kata hati. Mereka tidak ingat setiap perbuatan mereka di dalam di dalam dunia yang fana ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Apapun semuanya akan dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang gila dunia juga tidak akan pernah siap menghadapi musibah. Jika mereka kehilangan harta sedikit saja, maka mereka akan menyesalinya sejadi-jadinya. Jika mereka gagal meraih sesuatu, maka mereka akan menjadi stres ataupun bahkan sakit jiwa, gila. Yang lebih berbahayanya lagi, mereka yang begitu mencintai dunia juga akan mudah goyah imannya. Mereka bahkan tak segan-segan lagi menjual agama demi memenuhi hawa nafsu bejatnya mereka saja. Banyak di era zaman sekarang, apalagi lagi pandemi corona, banyak di antara mereka yang memanfaatkan situasi. Orang-orang yang tidak beriman, naudzubillah, orang-orang yang tidak punya perasaannya, bagaimana cara memikirkan orang-orang yang di bawah kita. Mereka tidak peduli dengan rakyatnya. Naudzubillah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Doakan kepada presiden kita dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin pun juga. Mudah-mudahan Allah sehatkan dan mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya agar Pak Presiden dan wakilnya serta kerabat-kerabat pejabat lainnya pun juga bisa mengayomi dan bisa bijak kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Kita sebagai rakyat yang wajib mendoakan pemimpin-pemimpin kita dikuatkan imannya, dikuatkan dan disehatkan fisik atau jasadnya. Mudah-mudahan para pemimpin kita lah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan agar bisa memimpin rakyatnya. Pada umat ataupun rakyat Indonesia, pada sahabat-sahabat antum, sahabat kita semua dimanapun antum berada, kita doakan kepada kiai, para ulama, para habaib, para ustadz yang di kota maupun di kampung, yang masyhur maupun yang mastur. Kita doakan mudah-mudahan mereka ilmunya barokah, Allah tambahkan, Allah panjangkan umurnya, biarkan Allah tambahkan ilmunya. Kembali lagi, yang lebih berbahayanya lagi, mereka yang begitu mencintai dunia juga akan mudah goyah imannya. Ini yang mesti dijaga, hubud dunia, nafsu dengan menghalalkan segala cara. Sebagai seorang mukmin, apa yang mesti kita lakukan agar terhindar dari penyakit ini? Tentunya kita harus senantiasa menetapkan akidah iman kita. Salah satunya adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Orang yang rajin mengingat mati, insya Allah akan mampu memelihara hatinya dari hubud dunia. Ya farijal ham, ya kasir falqhum, ya man li'awadihi yaghfir wa yarham. Dengan memperbanyak istighfar, sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita istiqomahkan dimanapun kita duduk berkumpul, apalagi kalau di rumah. Dan seringlah membaca Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a.
Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Perbanyak baca Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Perbanyaklah istiqamah pada sholat maupun di sholat malam ataupun sebelum tidur. Perbanyak bacaan. Insyaallah kita akan terhindar dari orang-orang yang hubudunya, bahkan kita sendiri akan terhindar dari penyakit yang namanya hubudunya. Mudah-mudahan kita semua dapat bisa mengambil salah satu kebaikan-kebaikan ini, dan mudah-mudahan bisa diistiqomahkan. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi sebagai manusiawi dan hamba Allah yang dhaif, yang punya banyak salah khilafnya. Al-insanu makanul khutu wa nisyan. Saya manusia biasa, tepatnya salah dan khilaf, mohon maafnya bila ada salah-salah kata. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.